Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan semangat untuk mengikuti pembelajaran online dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini pada muatan pelajaran matematika pada materi volume bangun ruang kubus. Tujuan pembelajaran. Dengan menyimak video penjelasan materi dan mencemari teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan bisa menggunakan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 dalam menghitung volume kubus dengan benar. Yang kedua, menentukan volume kubus dengan tepat. Kegiatan pembelajaran. Yang pertama, simak dan pahamilah penjelasan materi dalam video ini sampai tuntas. Kedua, materi volume bangun ruang dapat kalian baca pada buku paket halaman 104 sampai 109. Ketiga, kerjakan tugas di akhir video pada buku latihan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Dan yang keempat, hasil pekerjaanmu silakan difoto dan dikirim ke Classroom paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah atau pukul 3 sore. Nah, anakku sekalian, sebelum kalian kerjakan tugas di akhir video ini, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar lagi pangkat 3 dan akar pangkat 3 karena materi ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana menghitung volume kubus. Di kelas sebelumnya, kalian juga telah pernah belajar materi pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, masih ingatkah kalian apa itu pengertian dari bilangan pangkat 3? Nah, pangkat 3 artinya adalah suatu bilangan yang merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali. Contoh, jika kalian menemukan soal P pangkat 3, maka itu artinya adalah P kali P kali P. Dalam hal ini berarti P dikali sebanyak 3 kali secara berulang, bukan P kali 3. Sebagai contoh, bilangan 2 pangkat 3. Nah, untuk menyelesaikannya, maka bilangan 2 pangkat 3 ini dikali secara berulang sebanyak 3 kali, atau sama dengan 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3. Hasilnya adalah 2 kali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. Contoh berikutnya adalah 7 pangkat 3. Nah, 7 pangkat 3 sama dengan 7 kali 7 kali 7, bukan 7 kali 3. Nah, 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343. 7 kali 7 sama dengan 49, dan 49 kita kali 7 sama dengan 343. Nah, selanjutnya hasil pangkat 3 suatu bilangan disebut dengan bilangan kubik. Jadi hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Nah, mari kita lihat daftar bilangan kubik dari 1 sampai 10. Nah, 1 pangkat 3 sama dengan 1. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dan seterusnya sampai dengan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Nah, bilangan-bilangan ini yang berpangkat ini disebut bilangan berpangkat 3. Sedangkan hasilnya adalah disebut bilangan kubik. Jadi 1 itu bilangan kubik, 8 bilangan kubik, 27 bilangan kubik, 64 bilangan kubik. Berarti tidak semua bilangan itu bilangan kubik. Nah, bilangan kubik itu artinya bilangan yang hasilnya adalah sebuah bilangan yang dikali secara berulang sebanyak 3 kali. Contohnya tadi, 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27, 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Nah, sekarang kita lanjut pada akar pangkat 3. Akar pangkat 3 ini artinya adalah merupakan kebalikan dari pangkat 3. Nah, seperti misalnya kita dapatkan soal seperti ini, umpamanya adalah A pangkat 3 sama dengan B, maka B itu adalah bilangan kubik. Nah, mencari akar pangkat 3 artinya mencari bilangan yang dikali secara berulang 3 kali. Jadi cara menentukannya adalah akar pangkat 3 dari B itu bilangan kubik, ya. Akar pangkat 3 dari bilangan B itu adalah A. Jadi A kebalikannya.
Seperti misalnya dalam contoh, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, berapakah 27 akar pangkat 3? Jawabannya adalah sama dengan 3. Ya, karena akar pangkat 3 adalah merupakan kebalikan dari bilangan pangkat 3. Nah, sekarang kita menghitung akar pangkat 3. Nah, untuk menghitung akar pangkat 3, maka kita harus memiliki daftar bilangan kubik seperti ini. Jadi, seperti tadi ada bilangan 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Kemudian bilangan kubik dari 1 sampai 1000. Nah, sebagai contoh, ada bilangan kubik 5832. Kita ingin cari akarnya. Ya, cari akarnya. Maka pertama-tama yang kita lakukan adalah memberi batas. Ya. Ini adalah salah satu cara dan banyak cara yang lain. Nah, caranya adalah kita beri batas 3 angka dari belakang, yaitu 1, 2, 3. Jadi kita batasi di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Ini caranya. Jadi kita hitung 3 angka dari belakang 1, 2, 3. Karena ini adalah bilangan berpangkat 3. Jadi, nah sekarang kita lihat bilangan yang paling terakhir, yaitu 2. Nah, sekarang kita akan lihat pada tabel. Bilangan pangkat 3 dengan akhir 2 adalah 8. Jadi kita lihat di sini, manakah bilangan yang akhirnya 2? Oh, kita dapat di 8 pangkat 3. Jadi ini yang dimaksud ya. Sama dengan ini. Nah, selanjutnya kita tulis 8. Jadi kita tulis 8. Lalu setelah itu kita lihat lagi bilangan 5 ini. Ya. Tadi kita sudah temukan 3 angka di belakang itu adalah nilainya 8, akarnya 8. Kemudian angka berikutnya yaitu 5, kita lihat hasil pangkat 3 yang mendekati 5. Nah, sekarang hasil pangkat 3 yang mendekati 5. Jadi kita lihat di sini, mana yang hasilnya bilangan kubiknya itu 5 atau mendekati. Oh, ternyata 1, karena kalau 8 sudah lebih. Jadi berarti kalau begitu, yang mendekati 5 adalah 1. Ya. Jadi yang mendekati 5 adalah 1. Kita tulis hasilnya adalah 18. Jadi akar kubik dari 5832 adalah 18. Nah, selanjutnya kita lihat soal berikutnya. Ada soal 79.507. Berapakah akarnya? Nah, pertama-tama kita seperti tadi ya, batasi dulu. Batasi 3 angka dari belakang, kemudian kita lihat angka terakhirnya yaitu 7. Nah, sekarang manakah di antara bilangan ini yang hasilnya adalah 7? Nah, ternyata yang hasilnya 7 adalah 3 ya. Ini 3. Jadi berarti kalau begitu kita tulis 3 di sini. Selanjutnya kita cari lagi yang 79. Manakah yang mendekati 79? Di antara bilangan kubik ini manakah yang mendekati 79? Oh, ternyata 64. Ya. Nah, 64 itu mendekati 79. Kalau 125 itu sudah melewati. Sehingga kita ambil yang mendekati yaitu 4 pangkat 3. Nah, kalau begitu yang kita tulis di sini adalah bilangan 4. Sehingga jawabannya adalah 43. Nah, ini adalah cara-cara untuk menentukan akar ya, pangkat 3 dan menghitung bilangan berpangkat 3 yang berkaitan dengan kubus. Nanti sebentar kita lihat soalnya yang berkaitan dengan kubus ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana menghitung volume kubus. Nah, volume kubus 1 cm kubik itu adalah kubus yang memiliki panjang 1 cm, lebar 1 cm, dan tinggi 1 cm. Nah, kita ibaratkan bahwa sebuah kubus itu atau sebuah bangun ruang itu dapat kita pecah-pecahkan atau dapat kita pisah-pisahkan seperti ini. Jadi ibaratnya satu buah bangun ruang itu dapat kita isi dengan kubus-kubus kecil. Maka kita lihat contohnya ini, ya. Ibaratnya ini adalah bangun ruang dan kita akan isi dengan kubus-kubus ini. Maka kalau kita isi, maka hasilnya adalah akan seperti ini. Jadi ini satu lapisan di bawah, kemudian lapisan kedua, lapisan ketiga. Nah, sekarang lapisan-lapisan ini, lapisan kubus inilah yang disebut kubus satuan seperti yang pernah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita lihat lapisan biru itu ada 9. Kenapa ada 9? Coba lihat ini lapisan pertama. Kalau kita hitung ini ada 9. Lapisan kuning ada 9 dan lapisan merah juga ada 9. Sehingga kita bisa jumlahkan, maka
keseluruhan dari kubus ini jumlahnya adalah 27 kubus satuan. Nah, sekarang kita lihat dengan cara yang berbeda, bagaimana menghitung volume kubus ini dengan cara yang berbeda. Sekarang kita lihat, pada lapisan pertama, satuannya adalah, panjangnya adalah 3 kubus satuan. Kemudian lebarnya adalah 3 kubus satuan. Selanjutnya tingginya adalah 3 kubus satuan. Nah, kebetulan alas kubus ini berbentuk persegi, sehingga menentukan rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, jadi luas alas kubus itu 3 kali 3 sama dengan 9 kubus satuan. Kemudian karena kita ingin mencari volume, maka kita kalikan lagi dengan tingginya. Karena sesungguhnya kubus ini juga termasuk balok, ya, bangun balok, tetapi kubus ini bedanya karena rusuknya semuanya sama. Nah, sekarang jumlah kubus satuan adalah 9 kali 3 yaitu 27 kubus satuan, yaitu sisi kali sisi atau luas alas kali tinggi. Nah, maka rumus volume kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang kita lihat contoh soal. Berapakah volume kubus ini? Coba kita lihat. Kita hitung. Panjangnya adalah 2, lebarnya adalah 2, dan tingginya adalah 2. Maka volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau 2 kali 2 kali 2, ya, sama dengan 8 kubus satuan. Nah, bagaimana menghitung kubus dengan satuan panjang seperti sentimeter? Coba kita lihat. Nah, di sini ada kubus dengan rusuk 7 cm. Bagaimana menghitungnya? Coba kita ingat, rumusnya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk atau sisi kali sisi kali sisi. Maka menghitung volumenya mudah saja, langsung kita kalikan sebanyak 3 kali atau kita pangkat 3 kan. Karena sisi kali sisi kali sisi itu sama dengan S pangkat 3. Jadi 7 kali 7 kali 7 sama dengan 343 cm kubik. Cm kubik itu diperoleh dari cm kali cm kali cm, yaitu cm pangkat 3. Nah, bagaimana menghitung rusuk sebuah kubus jika yang diketahui itu volumenya? Nah, untuk menghitung seperti ini, maka kita pakai kebalikan dari pangkat 3, yaitu akar pangkat 3. Nah, kebetulan bilangannya di sini adalah bilangan kubik. Jadi, bilangannya adalah 1728. Nah, untuk menghitung berapakah di sini atau rusuknya, maka seperti cara yang tadi, pertama-tama kita hitung 3 angka dari belakang dan kita batasi, yaitu, ya, 1, 2, 3, berarti kita batasi di sini. Nah, sekarang kita mau lihat bilangan terakhirnya atau satuannya yang terakhir, yaitu angka 8. Nah, sekarang kita bisa lihat kembali tabelnya. Berapakah bilangan kubik yang sama dengan 8 atau mendekati 8? Kalau kita lihat tabelnya, maka jawabannya adalah 2. Nah, karena 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, untuk 3 bilangan ini sudah ada, sudah selesai. Sekarang kita lihat yang bilangan yang kedua, atau bilangan 1. Berapakah bilangan kubik yang sama dengan 1 atau mendekati 1? Jawabannya adalah 1. Ya, coba lihat tabelnya. Nah, kalau kita melihat tabel, maka jawabannya adalah 1. Jadi, akar kubik dari bilangan 1728 itu adalah 12. Maka jawabannya adalah 12 cm. Jadi di sini 12 cm. Saya kira demikian anak-anakku sekalian. Silakan diamati caranya. Dan selanjutnya silakan lihat LKPD-nya. Nah, ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Jadi soal ini bisa kalian lihat juga pada buku paket halaman 110. Jadi kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ingat, proses ini harus menggunakan cara kerja. Jadi tidak boleh langsung mengisi titik-titik dan kemudian diserahkan. Jadi seperti biasanya kita harus menggunakan cara. Nah, nomor 1 gunakan cara yang seperti contoh pada video ini sama dengan nomor 2. Kemudian nomor 3 pakai rumusnya untuk menghitung volume kubus. Dan yang keempat silahkan pakai akar pangkat 3 untuk menghitungnya. Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan Pak Guru untuk hari ini. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan sungguh-sungguh. Dan apabila telah selesai, silakan dikirim segera ke classroom. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.